Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, finally yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 8. Yes, sekarang bentuknya beda ya, jadi lebih lebar, lebih compact, dan rasio layar berubah nih ya, luar dalamnya. Kayak gimana experience-nya gue bakal bahas lengkap di video kali ini. Yang mana sekarang gue lagi ada di London nih ya, buat datang ke Samsung Galaxy Unpack yang rilis si foldable seriesnya Samsung ya. Ada juga kakaknya yang sekarang ganti nama, ada Flip, dan ada Watch juga yang rilis, sama ada beberapa yang lain. Jadi di video kali ini kita bakal detail bahas yang satu ini dulu, si Z Fold 8 reguler. Let's go. Pertama pastinya soal desainnya yang baru ya. Jujur pas pertama kali pegang ini rasanya beda banget. Kecil tapi agak lebar dan ya emang seukuran paspor gitu. Nah, ukuran ini sendiri lumayan ngingetin gue sama zaman-zaman HP-nya BlackBerry. Ya, jadi kurang lebih impresinya kayak gitu ukurannya ya, rada-rada mirip lah. Bobotnya tergolong ringan dan ketipisannya juga masih dipertahankan nih dari generasi sebelumnya. Walau emang ada kamera bump yang mana di sini cuma 2 kamera. Nanti kita bahas kameranya lebih detail. Nah, yang utama dan terutama di sini adalah soal layarnya yang punya ukuran baru dan ada teknologi baru juga. Cover screen atau layar luarnya itu di 5,5 inci rasio 10:16 vertikal, dan main screen-nya itu di 7,6 inci rasio 4:3, dia lebih ke horizontal. Secara rasio ini emang tergolong familiar ya, terutama di layar depan yang kalau dilihat horizontal itu 16:10, jadi kayak layar MacBook lah, rata-rata itu 16:10, cuma ya karena ini di HP lumayan kecil dan ya jadinya dipakai memang mostly secara vertikal sih. Impresi yang gue rasa emang jadinya berasa lebar dan ngetik jadi lebih enak pakai 2 jari. Walau pas dicoba satu tangan sebenarnya bisa lah, walaupun ya agak nge-stretch aja jari kita. Terus buat konten-konten sosmed yang vertikal itu memang ada black bar jadinya di kiri kanan ya. Sedangkan kalau nonton YouTube yang video biasa 16:9 cuma sedikit black bar-nya, dan oke nih kalau kita bikin full screen kerasa luas juga. Nah, kalau di layar dalamnya sendiri rasio 4:3 itu masih mengkotak tapi agak lebar gitu ya. Jadi masih oke buat nonton kayak YouTube, Netflix, dan kalau diputar berdiri juga luas loh buat konten vertikal. Nah, yang gue banyak lihat di sini adalah banyak yang pakai mode vertikal buat baca artikel atau majalah sampai ke manga. Gue sendiri sempat cobain compare layar ukuran baru di sini sama yang ukuran lonjong kayak di Z Fold 8 Ultra ya, dan bisa dibilang secara konten yang ditampilin sebenarnya nggak jauh beda loh. Bahkan ada beberapa use case yang vertical space-nya lebih tinggi di Z Fold 8 yang sebenarnya ukurannya lebih kecil. So, dari use case standpoint, ukuran layar ini tuh lumayan sesuai lah sama kebiasaan sekarang. Gue ngerasa ini nggak terlalu kecil, walau memang iya belum 100% aplikasi yang support sama rasio layar ini, karena ya wajar HP baru ya. Mungkin seiring berjalan waktu akan lebih dioptimalkan. Nah, Samsung juga mengimprove teknologi layar lipat dari generasi barunya ini dengan menggunakan material titanium di dalamnya. Jadi secara teori ya akan lebih kuat sih, dan yang gue notice itu memang crease-nya kerasa minimal banget, hampir nggak ada. Plus yang paling improve di layar ini adalah ada fitur anti-reflective coating-nya yang ngeredam cahaya, dan gue lihat perbedaannya signifikan banget nih kalau di-compare sama sebelumnya. Panelnya pun juga terang up to 3000 nits ya, jadi kombinasi anti-reflective dan panel terang ini ngasih impresi ke mata gue kayak layar itu tuh jauh lebih enak dilihat dibandingin generasi sebelum-sebelumnya. Nah, in terms of durability sendiri juga masih kayak sebelumnya, IP48 dust and water resistant, tapi ya biar aman tetap wajib banget pakai case dan tempered glass nih, yang mana sekarang Nilkin udah ready buat seri foldable Samsung terbaru ini, mulai dari case hingga tempered glassnya. Nah, buat Z Fold 8 reguler, ini ada Nilkin Super Frost Shield yang legendaris ya, dengan tekstur dan grip yang sangat nempel di tangan. Build quality solid, dan udah ada magnet nih buat nempelin ke aksesoris atau stand juga. Favorit gua pastinya yang varian transparan ya, bisa nunjukin warna dari HP-nya. Dan buat varian Z Fold 8 Ultra itu udah ada juga case-nya, dan pilihannya banyak nih. Dari yang Super Frost Shield yang punya 2 opsi, jadi ada yang magnetic atau magnetic plus stylus. Jadi stylusnya ada di hinge case-nya. Kemudian ada Flex Pure Fold Case yang include dengan integrated stylus di bagian belakang case-nya, kayak case generasi Z Fold 6 gitu ya. Dan semua case Nilkin ini punya proteksi menyeluruh depan dan belakang. Nggak kayak case-case Z Fold sekarang yang cuma bagian belakang foldable-nya aja. Dan proteksi layar menurut gue juga penting banget, tempered glass ini ya, wajib dipakai, dan Nilkin juga udah punya buat cover screen-nya yang punya perlindungan maksimal. Ada level 9 hardness ya, jadi anti gores dan proteksi impact, menjaga smartphone investasi kita nih. Udah ready di Nilkin Official Store, jadi langsung aja dicek karena biasanya stoknya terbatas ya. Cepat banget habisnya, dan nunggunya juga lumayan lama untuk restock, so make sure cek aja link udah ada di kolom deskripsi di bawah.
Nah, specs dari Z Fold 8, chipset pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dengan 3 varian RAM dan storage yang harganya nanti sekalian gue bahas juga di akhir ya. Wi-Fi-nya udah 7, Bluetooth-nya 5.4, baterainya sendiri ini 4800 mAh dengan super fast charging 45 watt. Buat ukurannya ya gue ngerasa mungkin sesuai ya karena tipis banget sih HP ini dan klaimnya juga Samsung akhirnya pakai silicon carbon battery untuk seri foldable yang rilis tahun ini. Nah untuk kamera sendiri, ini yang lumayan ngebedain juga dibandingin sama kakaknya. Cuma 2 kamera, yaitu dual 50 megapiksel main kamera dan ultra wide. Untuk selfie kameranya, ada 2 layar, jadi ada 2 kamera ya. Keduanya sama, punya resolusi 10 megapiksel. Jadi emang nggak ada telephoto zoom kamera di Z Fold reguler ini. Dan karena keterbatasan waktu, gue juga belum bisa testing banget ya, tapi pastinya nanti kita akan share hasil-hasilnya di Sosmedbit sambil gue di London ini, jadi boleh di-follow biar nggak ketinggalan. Cuma dari segi fitur, terutama video, ada lumayan banyak yang baru nih. Kayak horizontal lock, itu udah ada yang dari S26 series ya. Lock video juga udah ada, dan ada APV codec buat yang pengen bikin video dengan bitrate tertinggi, itu juga ada di sini. Lanjut ke keempat, kita bahas soal software dan features. Yang mana foldable Samsung yang akan rilis ini akan jadi yang pertama nih, pakai One UI 9. Dari segi tampilan sendiri gue ngeliat nggak terlalu banyak perbedaan ya dibanding One UI 8 karena emang improvementnya itu banyak di bagian security, privacy, dan customization-nya. Nah, untuk fitur ada penambahan di sektor AI, di mana ada fitur Now Nudge yang sebelumnya ada di S26 series. Sekarang udah masuk ke Fold and Flip 8, walau memang implementasi di Indonesia kayaknya masih terbatas ya karena support dari third party app itu masih belum maksimal. Oke, yang kelima terakhir soal harga dan promonya nih. Nah, ini yang main bikin deg-degan ya. Siap-siap. Z Fold 8 reguler atau yang kecilnya ini ya akan dijual di harga starting yang sama dengan Z Fold 7 tahun lalu, yaitu di 28.499.000 untuk varian 12 256 GB. 12 itu di 32499 dan yang paling tinggi ada RAM 16 storage 1 TB di 40.999.000. Ya jujur ini sedikit di atas dugaan gua, tetapi mengingat harga memang lagi naik semua ya seperti ini adanya kondisinya ya. Walau ya Samsung as always ada banyak promo menarik nih buat pre-order yang totalnya up to 9 juta rupiah, mulai dari seperti the free double storage ya. Jadi kalau beli yang 256 dapat 512, free perlindungan layar untuk ganti screen protection selama 2 tahun, dan ada Google AI Pro gratis selama 6 bulan. Plus ada program-program lainnya kayak cicilan 0%, promo provider juga ada, kalau nggak salah itu bisa upgrade cuma dengan Rp8. Ya ada terms and condition-nya ya. So guys, itu dia buat Samsung Galaxy Z Fold 8 ya. First impression dulu aja, cuma so far positif banget. Gua suka banget sama bentuknya yang sekarang lebih lebar, terutama lebih compactnya sih yang bakal menarik. Karena ukuran layarnya tadi menurut gua familiar banget ya buat penggunaan sehari-hari. Dan pastinya kita bakal tes lebih lanjut. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain soal HP ini gimana, aplikasi apa, komenin langsung di bawah. Nanti kita tesin bareng-bareng di sana. Dan jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kita juga bikin konten-kontennya buat di sosial media, di Instagram, di TikTok. Jadi follow juga ke sana, dan kalau kalian suka videonya boleh kasih tombol jempol ke atas. Dan juga gue mau say thank you juga karena support kalian, gue juga masih diundang sampai ke sini. Jadi itu dulu aja, kita langsung diskusi bareng di kolom comment section di bawah. Jangan lupa, nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao. Wah. Lucu banget sih ya. Cuma gue bingung sih kenapa setelah 7 tahun gitu. Apa karena Apple bakal keluarin juga